wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya wa rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrati wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum alladhi naj'amtum annahum fikum syuraka'u laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum tas'umun. Sadaqallahul azim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Para santri yang mulia, mari kita awali kajian kita di pagi yang cerah ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bersyukur yang tak terhingga di pagi ini Allah masih memberikan kehidupan kepada kita. Allah masih memberikan nikmat iman wal Islam kepada kita. Allah masih memberikan kenikmatan asyihah wal afiyah kepada kita. Allah masih memberikan kenikmatan al-faraq atau waktu yang luang kepada kita. Kita mohon berharap kepada Allah, mudah-mudahan karunia yang pagi ini Allah berikan kepada kita, semoga Allah membimbing kita dengan kemudahannya, dengan maunahnya, dengan pertolongannya, bisa menggunakan karunia itu untuk kebaikan. Bisa menggunakan kebaikan itu untuk melakukan banyak kebajikan sebagai bentuk ikhtiar yang mengumpulkan bekal untuk melakukan perjalanan yang masih panjang setelah dunia ini. Kita juga bersyukur kepada Allah. Hari ini Allah masih memberikan pemeliharaannya kepada kita. Allah masih memberikan kecukupan, kecukupan lahir, kecukupan batin kepada kita, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas, melakukan amaliyah hidup, amalatul hayah, dalam rangka terus memberikan pembuktian kepada Allah atas keimanan kita kepada Allah. Di mana pembuktian keimanan itu akan terus-menerus diminta oleh Allah hingga Allah menetapkan ajal hingga Allah menetapkan apa? Ajal dalam kehidupan kita. Para santri yang mulia, kita juga bersalawat dan salam. Semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahlul bait yang disucikan, kepada para sahabat ridwanullah alaihim, dan juga kepada seluruh mukmin, mukminat di seluruh penjuru negeri dan bumi yang sampai hari ini masih istiqomah berpegang teguh kepada tali agama Allah dan terus berjalan di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Para santri yang dimuliakan Allah, kita ini akan melanjutkan pembahasan kita, dan kita sudah sampai ke masih dalam seputar pembahasan yaumul hisab. Nah, mungkin bagi kalian yang sudah murajaah materi yang lalu, pembahasan pekan yang lalu, kita sampai mana? Sudah sampai mana subpokok pembahasannya? Bagaimana hisab orang kafir? Coba diulang.
bagaimana hisab orang kafir. Bagaimana hisab orang kafir? Sampai situ ya? Ya, Betul. sudah sampai penyesalan orang-orang kafir, Ustaz. Oke, sampai penyesalan orang-orang kafir. Kafir. Baik ya. Baik, kalau begitu kita lanjutkan. Ya, kita akan melanjutkan subpokok bahasan berikutnya, yaitu bagaimana setan dan para pemimpin kesesatan nanti di yaumul hisab itu justru menyalahkan para pengikutnya, gitu ya. Setelah kita membahas penyesalan orang kafir, gitu ya. Sekarang kita akan bahas tentang bagaimana para pemimpin setan dan para pemimpin setan, ya. Jadi pemimpin setan dan para pengikutnya dan juga para pemimpin kesesatan justru di yaumul hisab nanti akan menyalahkan para pengikutnya, menyalahkan orang-orang yang mengikutinya, gitu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat proses hisab berlangsung, maka para pemimpin kekafiran, para pemimpin kesyirikan, kesesatan dan para pemimpin kejahatan akan berlepas tangan dari para pengikutnya, gitu ya. Maka tatkala para pengikutnya meminta pertanggungjawaban kepada sesembahan dan pemimpin mereka, justru para sesembahan dan pemimpin itu menolak untuk bertanggung jawab. Bahkan mereka, ya, setan dan para pemimpin kesesatan itu menyangkal kalau mereka memiliki andil dalam menyesatkan para pengikutnya. Kenapa? Karena setiap orang itu telah dibekali sarana untuk mencari ilmu kebenaran dan mempunyai kehendak pribadi yang bebas, bisa memilih dan mereka merdeka, gitu ya. Nah, gitu ya. Maka seolah-olah setan dan para pemimpin kesesatan ketika pengikutnya minta pertanggungjawaban kepada mereka di yaumul akhir, di yaumul hisab, seolah-olah mereka setan dan para pemimpin kesesatan mengatakan, seolah-olah mengatakan kami tidak merasa disembah oleh kalian. Allah menjadi saksi antara kita semua bahwa kami tidak pernah menyadari bahwa kalian menyembah kami. Nah, begitu. Ketika mereka berlepas diri, gitu, ketika para pemimpin kesesatan berlepas diri dari tanggung jawab itu, maka para penyembah, para pengikutnya, ya, ternyata mereka juga menuntut, ya. Seolah-olah mereka berkata kepada Allah, kalau bukan karena para sesembahan dan para pemimpin kesesatan, tentulah kami sudah beriman kepada Allah dan mengikuti Rasulnya, gitu ya. Maka para pengikutnya, para penyembah dan pengikut pemimpin kesesatan itu kemudian mereka meminta kepada Allah. Minta apa? Minta agar Allah memberikan siksaan untuk sesembahan dan para pemimpin kesesatan dengan siksaan yang berlipat ganda. Maka saat itulah kemudian timbullah penyesalan. Ya. Dahulu mereka ketika masih hidup di dunia, kemudian mereka hanya sekedar ikut-ikutan, mengikuti para pemimpin yang sesat, berpihak kepada kesesatan, kemudian mendukung kesesatan, gitu ya, berada di belakang kesesatan, gitu ya. Maka mereka nanti akan berada pada penyesalan sedalam-dalamnya di yaumul hisab nanti. Padahal kita sudah paham tentunya bahwa penyesalan di yaumul hisab itu benar-benar tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya sama sekali. Apalagi ketika Allah telah menampakkan apa? Telah menampakkan amal mereka, telah menghitung-hitung keburukan mereka. Kemudian ketika neraka sudah didekatkan kepada mereka. Jadi seperti itu. Kalau sudah begitu, siksaan telah pasti. Siksaan sudah pasti akan apa? Siksaan akan mereka alami. Maka mungkin pada saat kondisi seperti itulah kemudian orang-orang musyrik mungkin mereka akan memohon kepada Allah, ya Allah hidupkan aku kembali di dunia dan aku akan beramal soleh, begitu. Dan kami akan menjadi muslim yang taat, tunduk patuh dan berserah diri kepada Engkau. Jadi begitu. Namun sekali lagi ketika muncul penyesalan di yaumul akhir,
muncul penyesalan di yaumul hisab itu benar-benar tidak berguna sama sekali. Tidak berguna sama sekali, gitu ya. Kalau misalnya Allah jelaskan dalam surat Ibrahim, ya. Surat Ibrahim. Surat yang ke-14 ayat 21 dan 22. Ini dalilnya. Silahkan salah satu dibaca. Surat Ibrahim, surat yang ke-14. Ayatnya 21 sampai 22. Silahkan salah satu dibaca. Itu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Silahkan sudah ketemu langsung dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون من عذاب الله أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن زعمتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Ya, Dan artinya, mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan kami dari azab Allah walaupun sedikit saja? Mereka menjawab, sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat mencari petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau bersabar. Kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Dan setan berkata, ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Dan aku pun tidak menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar untuk menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, setelah cercalah dirimu sendiri. Tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu,
mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh orang yang zalim akan mendapat siksa yang pedih. Ya. Sadaqallahul Allah azim. marhamna bil Quran ya. Jadi ayat ini ya, ayat 21 sampai 22 surat Ibrahim ini menjadi dalil yang memberikan penegasan ya, bagaimana dialog ya, antara mereka setan dan para pemimpin kesesatan dengan para penyembah dan pengikut mereka. Ya. Intinya dialog itu menunjukkan mereka tidak berlepas diri ya. Mereka debat, ya, mereka berdebat. Nah, kemudian mereka berusaha untuk berlepas diri di hadapan Allah yang Maha Kuasa, gitu ya. Gitu ya. Jadi nanti juga silakan nanti dibaca juga di rumah ya. Dalil lain yang menguatkan tentang hal ini yaitu surat Saba, surat As-Saba ya. Surat As-Saba, surat yang ke-34 ayat 31 sampai 33. Di sini dari surat Ibrahim surat 14 ayat 21 sampai 22. Kemudian juga surat As-Saba surat 34 ayat 31 sampai 33. Ini memberikan gambaran kepada kita, memberikan pemahaman kepada kita bahwa mereka itu saling memohon, saling minta pertanggungjawaban di antara mereka, tetapi mereka juga saling berlepas tangan di antara mereka. Bahkan sesembahan dan para pengikut kesesatan mereka berlepas diri dari mereka, gitu ya. Maka tentunya ketika para pengikut mereka, ya, orang yang mengikuti setan dan mengikuti kesesatan bertanya, kalianlah yang telah menghalangi diri kami dari petunjuk dan menyebabkan kami terkena siksa. Kemudian setan dan para pengikut kesesatan juga menjawab, memang benar kami merintahkanmu menolak berserah diri kepada Allah dan merintahkanmu mencari tandingan-tandingan selain Allah. Namun sebenarnya yang salah adalah kalian. Mengapa kalian mau saja mendengar dan mentaati seruan kami? Kenapa kalian tidak menolak atau mendebat perintah kami? Coba apabila kalian menolak seruan kami, bukankah kalian akan selamat dari ini? Jadi sebenarnya siapa yang salah? Kami atau kalian? Begitulah. Ya. Begitulah dialog antara mereka. Ya. Dialog antara mereka. Akhirnya mereka pihak yang tertuduh, gitu ya. Pihak tertuduh yaitu setan dan para pengikut kesesatan, dan pihak yang menuduh yaitu para pengikutnya. Sehingga mereka semua akan menerima apa yang diterima mereka. Mereka akan akan ada rantai-rantai yang mengikat tangan dan leher mereka. Kemudian setelah itu mereka akan dilempar ke dalam neraka jahanam, gitu ya. Qalat khulu fi ummamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Gitu ya. Allah berfirman, masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang terdahulu sebelum kalian. Ya, sebelum kamu, kan gitu. Kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha. Gitu ya. Setiap suatu umat masuk ke dalam neraka, kemudian dia mengutuk kawannya yang telah menyesatkannya. Hatta ya, sehingga idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim adaban dhi'fan minan nar qala likullin dhi'fu walakin la ta'lamun. Sehingga apabila mereka masuk semuanya, berkatalah orang-orang yang masuk kemudian, yaitu para pengikut di antara mereka kepada orang yang masuk terdahulu, yaitu para pengikut, ya Rabb kami, ya. Rabbana haula'i adalluna fa'atihim adaban dhi'fan minan nar. Ya Rabb kami, mereka telah menyesatkan kami. Oleh sebab itu datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka. Qala, kemudian Allah berfirman, likullin dhi'fun walakin la ta'lamun, gitu ya.
masing-masing mendapat siksaan yang berlipat ganda, tetapi kalian tidak mengetahuinya. Akhirnya Allah memberikan siksaan berlipat ganda kepada siapa? Kepada setan dan para pemimpin kesesatan sekaligus para pengikut mereka, para penyembah mereka. Dan itu terjadi sebenarnya konteks di dunia ini gitu. Maka ketika kita mengikuti sesuatu memang harus ada ilmunya, jangan sampai kita sekedar apa? Ikut-ikutan. Apalagi ikut-ikutan tren. Apalagi tren di sosial media. Gitu ya. Pilihan-pilihan ketika kita mengikuti para pemimpin, ya, itu akan mengandung disebut dengan mengandung apa? Konsekuensi, ya. Mengandung apa? Mengandung bentuk pertanggungjawaban kan gitu. Maka kita harus berhati-hati jangan sampai kita memilih apa? Pemimpin yang menyesatkan. Karena kita tidak bisa menuntut bahwa mereka lah yang bertanggung jawab, tidak. Akhirnya mereka semua, ya. Allah berfirman, ya. Likulli dhi'fu walakin la ta'lamun. Masing-masing akan mendapatkan siksaan. Jadi masing-masing akan mendapatkan siksaan yang berlipat ganda. Walakin la ta'lamun. Tetapi kalian tidak mengetahuinya. Ini dalil ini surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 38 sampai 39. Begitulah para santri yang dimuliakan Allah. Mereka akan saling mencerca, saling menghinakan di antara mereka. Gitu ya. Mereka saling mereka saling menyalahkan di antara mereka. Begitulah sebenarnya keadaannya. Jadi kalau misalnya kita memahami, gitu ya, mereka yang berada pada pihak kebatilan, mereka yang menolak kebenaran, mereka yang selalu memerangi hak, memerangi Islam, gitu ya. Baik orang kafir, orang musyrik, orang munafik, gitu ya, orang murtad atau murtadin, ya. Mereka bersatu padu untuk apa? Untuk menghancurkan Islam, untuk memerangi Islam. Seolah-olah mereka bersatu. Tetapi apa? Ternyata Allah menegaskan tidak begitu, gitu ya. Ya, tidak begitu. Mereka seolah-olah bersatu padahal mereka itu sebenarnya apa? Berpecah belah antara mereka. Begitulah. Ketika mereka di akhirat dia menghisab mereka saling menyalahkan, mereka saling minta pertanggungjawaban, mereka saling berlepas diri dari tanggung jawab. Begitulah sebenarnya ketika mereka di dunia. Maka ketika Rasulullah melihat ada orang Yahudi, ada orang kafir Quraisy, ada orang munafik, gitu, mereka bersatu padu untuk menghancurkan Islam. Misalnya pada saat perang Khandaq, atau disebut dengan perang Parit, atau disebut dengan perang Ahzab. Kenapa Ahzab? Karena mereka itu berkumpul, gitu ya. Mereka semuanya bersatu untuk menghancurkan Islam di Madinah. Tapi ternyata mereka apa? Mereka lemah, gitu. Kalau Allah menegaskan dalam surat Al-Hasyr, ya, Auzubillahi minasyaitonirrajim. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin wara'i judurim ba'suhum bainahum sadidun tasabuhum jami'an wa qulubuhum syatta dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Mereka tidak akan merangi kamu dalam keadaan bersatu padu kecuali dalam kampung-kampung yang terbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sama mereka sangat hebat, gitu. Ini Allah menegaskan sebenarnya di antara mereka itu saling bermusuhan, gitu ya. Ya. Kamu kira mereka bersatu, gitu ya. Kamu kira mereka bersatu, katanya. Sedang hati mereka berpecah, ya. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Begitulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah telah menegaskan kepada kita, gitu ya, bahwa ketika orang-orang kafir, para pemimpin kesesatan, gitu, dan para pengikut mereka seolah-olah bersatu padu untuk menghinakan agama ini, kemudian mereka memusuhi kebenaran, memusuhi Islam, ternyata mereka kondisinya
Kondisinya mereka sangat lemah. Mereka sepertinya bersatu padu, tetapi sebenarnya mereka ada permusuhan di antara sesama mereka dan permusuhannya sangat hebat, ya, gitu ya. Ya, waro'a judurim ba'suhum bainahum sadidan, gitu ya. Mereka mempunyai permusuhan yang sangat hebat, gitu ya. Sehingga kamu kira mereka bersatu, Allah berfirman. Kemudian Allah melihatkan sedang hati mereka berpecah belah. Begitu hadirnya dimakan Allah SWT. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu ternyata ya para malaikat pun berlepas diri dari orang-orang musyrik. Ya. Para malaikat pun berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kan gitu. Jadi begini, ada orang yang mengaku, ada orang yang menyembah malaikat. Ada orang yang menjadikan malaikat sebagai sesembahan, gitu ya. Padahal sebenarnya itu bukan malaikat, tapi setan. Gitu. Dan itu terjadi di berbagai belahan di bumi ini, termasuk di Indonesia. Ada orang yang mengaku aku didatangi malaikat Jibril. Kemudian aku mendapatkan wahyu sehingga aku diangkat menjadi nabi baru misalnya. Atau ketika saya sedang sendiri di gua, gitu, datanglah malaikat Jibril memberikan perintah dari Allah dan sebagainya. Jadi modelnya seperti itu, ya, seperti itu. Jadi nanti pada yaumul hisab itu Allah akan menanyakan kepada para malaikat yang dijadikan sesembahan oleh sebagian umat manusia. Ternyata ada sebagian manusia yang menyembah malaikat. Walaupun nanti catatannya sebenarnya bukan malaikat yang disembah, tapi setan yang disembahkan. Ya. Kemudian ketika Allah bertanya kepada para malaikat, kemudian para malaikat menyangkal kesyirikan. Nah, gitu ya. Bahkan saya malaikat menjawab, Maha suci engkau ya Allah, yang tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan engkau. Kami adalah hamba-hambamu. Kami berlepas diri dari penyembahan mereka terhadap kami. Kami tidak pernah merintahkan mereka berbuat demikian. Sebenarnya mereka itu hanya menyembah setan-setan dan beriman kepada setan-setan. Jadi gitu. Ini dijelaskan oleh Allah dalam surat As-Saba. Ya. Coba sekarang dibuka salah satu membaca surat As-Saba. Surat 34 ayat 40 sampai 41. Suaranya lebih keras biar semakin nyaman di hati kita ketika kita mendengarnya. Surat As-Saba surat 34 ayat 40 sampai 41. Silakan. Monggo Uti. Gantian. Silakan, sudah ketemu bisa dibaca. Jangan jangan berlama-lama ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم
الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya, kemudian Dia berfirman kepada para malaikat, apakah kepadamu mereka ini dahulu menyembah? Para malaikat itu menjawab, Maha suci Engkau, Kaulah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin itu. Sampai 41. Oke ya. Nah, kemudian ayat 42-nya adalah Al-yawma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wa la dharran wa naqulu lil ladzina zalamu dzuqu 'adzaban naril lati kuntum biha tukadzibun. Maka pada hari ini sebagian kalian tidak berkuasa untuk memberikan kemanfaatan dan tidak pula kuasa memberikan kemudaratan kepada sebagian yang lain. Dan kami katakan kepada orang-orang zalim, rasakanlah oleh kalian azab neraka yang dahulunya kalian dusta. Gitu ya. Jadi dimulakan Allah. Dari sini sudah jelas ya. Ketika ada orang yang melakukan, kalau bahasanya lelaku, kalau orang Jawa bilang, ya. Ini beda dengan salik ya, suluk beda ya. Lelaku gitu ya. Puasa mutih lah, kemudian melakukan hal yang ritual-ritual tertentu yang mereka yakini ketika mereka melakukan itu, para malaikatlah yang datang kepada mereka. Sehingga mereka misalnya tambah sakti. Kadang mereka bisa melihat cahaya, ada cahaya putih, ada cahaya merah dan sebagainya. Dan itu tidak lain adalah perilaku dari jin, perilaku dari setan. Tapi mereka tidak mengetahui. Ya. Nah berikutnya adalah bagaimana? Apakah berhala sesembahan orang-orang kafir itu bisa menolak orang-orang kafir yang melahir? Pada pertanyaan, bisakah gitu ya sesembahan mereka, ya, termasuk sesembahan yang mereka sembah, misalnya sejak zaman Nabi Nuh, mulai Nuh gitu. Sebenarnya sampai Nuh itu belum terjadi kemusyrikan, belum ada penyembahan. Setelah Nuh gitu ya. Jadi setelah era Nabi Nuh itu ada anak keturunan Nuh yang pintar. Anak keturunan Nuh yang pintar. Cerdas, pintar, kemudian menjadi pemimpin mereka. Ada yang tahu tentang hal ini? Jadi ada keturunan Nabi ya yang pintar, gitu ya. Tetapi justru setelah mereka wafat ya justru mereka membuat patung. Nah, ya. Patung gitu ya. Karena mereka awalnya ingin mengenang, tapi kemudian setan menggelincirkan mereka. Yang tahu nggak siapa mereka? Ada yang tahu?
Mereka adalah siapa? Ya, nama orang-orang soleh yang jangan berhala pada masa Nabi Nuh siapa? Mereka adalah Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq dan Nasr. Ya. Jadi kelima nama ini, ya, kelima nama orang ini dulu mereka orang soleh. Gitu ya. Mereka dulu orang soleh, gitu ya. Ya, gitu ya. Tetapi setelah jadi mereka itu membimbing para umatnya agar tidak melakukan kesesatan, gitu ya. Gitu ya. Jadi gitu ya. Nah, begitulah yang terjadi pada saat itu, gitu ya. Bahwa mereka kemudian menjadikan lima orang soleh di zaman Nabi Nuh itu, ya, awalnya untuk mengenang mereka dibuatlah patung-patung mereka. Nah, pada generasi awal mereka tidak menjadikan patung itu sebagai sembahan, tapi anak keturunan mereka atas hasutan dan bujukan setan atas tebisan kemudian menjadikannya sebagai apa? Sesembahan. Ya, sesembahan. Jadi berhala-berhala. Menjadi sesembahan-sesembahan. Ya, menjadi berhala-berhala. Menjadi apa? Sesembahan mereka. Kan gitu ya. Nah, begitu juga saat zaman Nabi Ibrahim. Jadi zaman Nabi Ibrahim itu ada juga patung-patung berhala menjadi sembahan-sembahan mereka. Berupa apa? Ada patung yang bentuknya seperti matahari, ada seperti bulan, atau ada lagi yang bentuknya seperti bintang. Itulah awal mula perjalanan Nabi Ibrahim mencari Allah, kan itu. Kan itu. Memang pada saat itu ada patung-patung yang bentuknya kayak tadi, bintang, bulan, dan matahari oleh kaumnya disembah gitu. Maka Nabi Ibrahim kemudian mendapatkan petunjuk untuk mencari Allah dengan cara tadi. Dia dia eh, dia nyari bintang. Oh, ini bagus nih. Mungkin ini Allah, mungkin ini Tuhan, kan itu. Ternyata ketika bulan muncul, oh, ini ada yang lebih indah, lebih terang, lebih besar gitu. Tapi ketika kemudian bulan kemudian tenggelam dan matahari muncul, kemudian oh, ini nih mungkin gitu ya. Gitu ya. Ini besar, cahayanya lebih terang gitu dan seterusnya. Pada akhirnya Allah memberikan petunjuk bahwa Allahu Rabbi gitu ya. Allah lah Tuhanku, jadi gitu. Bahkan sampai kepada zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah, diriwayatkan bahwa di sekeliling Ka'bah pada zaman Zaidah itu terdapat 360 berhala yang dijadikan sesembahan oleh orang kafir Quraisy. Mereka mengagungkan dan memuja berhala-berhala itu, kan itu. Gitu ya. Dan itu terjadi, ya terjadi gitu ya. Bahkan sebelum mendapatkan hidayah yang namanya sahabat Nabi namanya Umar bin Khattab, itu Umar bin Khattab ya, dia itu pernah menjadi penyembah berhala gitu. Maka ada riwayat diceritakan ketika Umar sudah melihat petunjuk, tiba-tiba dia itu dalam kesedihannya tersenyum. Kenapa dia Umar tersenyum? Karena mengingat perbuatan sebelum dia masuk Islam. Apa kira-kira? Apa yang dia lakukan? Jadi Umar itu membuat sebuah adonan dari gandum untuk dijadikan sembahan. Namun pada saat dia lapar, maka adonan itu ya, patung dari adonan gandum itu dipotong kemudian dimakannya. Jadi ingat, jadi tersenyum sendiri begitu. Begitulah. Gitu ya. Maka dalam hal ini ya dirinya dimulakan Allah. Ternyata di yaumul akhir nanti, di yaumul hisab itu berhala-berhala sesembahan orang-orang kafir itu dia akan mampu menolong orang-orang kafir. Jadi gitu. Jadi benar-benar di situ ini ya. Kalau dalam surat Al-Ankabut ya. Surat Al-Ankabut itu surat 29 ya, ayat 25. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Innamat takhottum min dunillahi awsanam mawaddata bainikum
fil hayatid dunya. Summa yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'di wa yal'anu ba'dukum ba'du wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Ya. Sungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah adalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan di dunia ini. Kemudian di hari kiamat, sebagian kamu mengingkari sebagian yang lain. Dan sebagian kamu melaknat sebagian yang lain. Dan tempat kembalimu adalah neraka. Dan sekali-kali tak ada bagimu para penolong. Jadi gitu. Sampai-sampai dalam surat Al-Ahqaf ya. Al-Ahqaf surat 46 ayat 5 sampai 6 di situ Allah lebih jelas wa ma adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza husiran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Maka dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari penyembahan-penyembahan mereka. Gitu ya. Begitulah nanti di yaumul akhir itu Allah akan menghinakan, mengejek orang-orang musyrik, gitu ya. Dengan merintahkan mereka, silahkan kau minta pertolongan kepada makhluk, kepada patung berhala yang dulu mereka sembah, yang mereka yakini bisa memberikan manfaat kepada mereka. Tapi ternyata tidak bisa. Sehingga berhala-berhala itu tidak benar-benar tidak mampu memberikan kemanfaatan, kemaslahatan, dan tidak mampu memberikan pertolongan kepada orang-orang musyrik yang menyembah patung atau berhala mereka pada saat mereka dihadapkan pada perhitungan amal di yaumul hisab. Begitu hadirin yang dimuliakan Allah. Berikutnya adalah ketika di yaumul hisab nanti ternyata setiap orang meraih pahala atau meraih siksa akibat usaha sendiri. Ya. Jadi dijelaskan nanti dalam beberapa ayat gitu bahwa ternyata setiap kita akan benar-benar mendapatkan bagian ya, di akhirat sesuai dengan apa yang kita usahakan di dunia. Setiap kita akan mendapatkan apa? Bagian ya di akhirat sesuai dengan apa yang kita usahakan di dunia. Jadi kayak gitu. Ketika kita itu berbuat kebaikan, maka kita dapat kebaikan, begitu juga sebaliknya. Maka saat masing-masing manusia berjalan menuju tempat perhitungan atau hisab, mereka semua berputus asa ya dari berharap kepada orang lain gitu ya. Jadi mereka akhirnya masing-masing sibuk berusaha menyelamatkan dirinya. Jadi mereka sibuk mengurusi dirinya masing-masing ya. Kemudian masing-masing berusaha bagaimana menyelamatkan dirinya masing-masing. Ya, gitu ya. Bahkan bapak tidak bisa menolong anaknya dan anak tidak bisa menolong bapaknya, begitu. Begitulah gambarannya ketika Allah berfirman dalam surat Luqman surat 31 ayat 33. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum wa khashaw yawman la yazzi walidun aw waladihi wala mauludun huwa jarin aw walidihi syai'a. Gitu. Hai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian dan takutlah suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Gitu ya. Kenapa? Karena wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Ini dia. Illa ma sa'a. Dan bahwa seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah illa ma sa'a, selain apa yang dia usahakan. Gitu ya. Wa anna sa'yahu sawfa yura, gitu ya. Dan bahwa usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Summa yujzahul jaza'al awfa. Kemudian akan diberi balasan kepadanya
dengan balasan yang paling sempurna. Itulah Allah yang Maha Adil, gitu ya. Betul-betul Allah akan menampakkan kepada mereka dan mereka akan memperoleh apa yang mereka usahakan. Ketika mereka melakukan amal buruk, mereka akan menanggung dosa. Ya. Kemudian mereka akan disiksa, gitu ya. Ketika mereka di dunia beramal yang soleh, mereka akan mendapatkan pahala dari apa yang mereka usahakan. Maka kalau dalam surat Al-An'am ya, ayat 164 ya, surat 6 ayat 164, wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Setiap orang yang berbuat dosa, ya sendirilah yang menanggungnya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan seorang tidak akan memikul dosa orang lain. Seseorang tidak akan memikul Dosa orang lain. dosa orang lain. Ini wa may yaksib isman fa innama yaksibuhu ala nafsi. Barang siapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk kemudaratan dirinya sendiri. Surat 4 surat An-Nisa ayat 111. Jadi begitu hadirinnya dimuliakan Allah. Gitu ya. Namun ada penjelasan, akankah kita menanggung dosa orang lain? Kira-kira gimana? Kalau ditanyai, akankah kita menanggung dosa orang lain? Kira-kira gimana? Penggibah itu menanggung dosa orang lain. Gibah. Tukang Berarti bisa menanggung dosa orang lain. Maksudnya kalau tadi kan dijelaskan pada ayat sebelumnya bahwa kita itu hanya menanggung siksa atas dosa yang kita lakukan, gitu ya. Dan kita tidak akan menanggung dosa orang lain kan gitu ya. Itu surat Al-An'am ya. Wala taziru waziratu wizra ukhra, gitu ya. Dan seorang tidak akan mikul dosa orang lain, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, tetapi kemudian ada penjelasan. Ternyata ada sebagian mereka yang ikut menanggung dosa orang lain. Nah, gitu ya. Ternyata ada, gitu ya. Siapa mereka? Nah, ini dia. Siapa mereka yang kemudian menanggung dosa orang lain? Ya, ya. Jadi seorang itu tidak akan disiksa karena dosa orang lain kecuali, ada kecualinya ternyata. Jadi seorang tidak akan disiksa karena dosa orang lain kecuali ia memiliki andil. Dia ikut berperan, ikut memberikan kontribusi dalam perbuatan dosa tersebut. Walaupun hanya sebatas dorongan dan ucapan. Di dalam agama kita memang tidak ada dosa turunan, tidak ada. Tidak ada konsep itu dalam agama kita. Tetapi ketika kita bersekutu, ketika berkonspirasi melakukan kejahatan, walaupun kita hanya sekedar memberikan dukungan, memberikan likes, like, cuma nge-like. Ketika cuma nge-like, klik gitu ya, berikan jempol 1 gitu ya. Ketika yang di-like itu adalah keburukan, dia itu ikut menanggung dosa, kan itu. Maka jari ini hati-hati, kalau nge-like hati-hati, dilihat dulu, itu benar-benar itu sesuai dengan Quran dan Sunnah atau tidak. Jangan sekedar ikut-ikutan nge-like. Itu kita ikut bertanggung jawab. Ada balasannya buat kita. Jadi kayak gitu. Oke. Baik, hadirin. Jadi itulah. Jadi sekali lagi memang setiap kita akan mendapatkan siksa karena dosa kita. Kita tidak akan mendapatkan siksa atas dosa orang lain kecuali kita memberikan sokongan atau dukungan terhadap perbuatan dosa itu, walaupun sekedar ucapan, walaupun sekedar dorongan, walaupun sekedar nge-like, kan dorongan atau nge-like-nya. Ya, apalagi kemudian memberikan subscribe, apalagi kemudian nge-share,
Gitu ya. Karena ada orang yang hobi apa-apa di-share, padahal nggak tahu apa isinya. Hati-hati itu. Gitu ya. Apalagi kalau dia memang ya, kan ada orang yang apa ya? Ada kadang hidupnya itu nafasnya adalah sosial media ada. Ya itu nggak nyaman kalau nggak ngelihat. Kalau dia tidak ngeliat sehari aja dia scroll ya. Wah, up terus gitu ya. Gitu. Sampai kemarin apa sih ya? Jam sekian tuh ini si Am posting apa ya gitu ya. Sampai kayak gitu. Hati-hati. Ya, hati-hati nanti kita akan terbawa oleh situasi itu kan itu. Gitu. Nah, inilah yang kemudian ada hadis yang cukup masyhur ya. Dalam hal ini ada hadis yang cukup masyhur, itu cukup terkenal ya. Ada hadis cukup terkenal tentang apa? Ya, mungkin kalian pernah dengar hadis tentang ini ya, tentang hadis yang cukup apa namanya? Cukup terkenal ini ya. Mungkin ada yang tahu tidak ya hadis tentang man? Ada yang tahu tidak? Hadis yang tentang man sanna islami sunnatan hasanatan falahu ajruha gitu ya. Wa ajru man amila biha ba'dahu gitu ya. Ini hadis riwayat Muslim ya. Barang siapa mencontohkan dalam Islam suatu contoh yang hasanah, contoh kebaikan ya. Ya. Falahu ajroha, maka ia akan mendapatkan pahalanya. Wa ajru man amila biha ba'dahu, dan pahala orang yang melakukannya setelahnya. Ya. Ya. Jadi di sini sudah sangat jelas. Jadi ketika kita mencontohkan ya, mencontohkan kebaikan, kita dapat pahala. Apalagi kemudian ada orang yang mengikuti kebaikan itu, maka kita pun mendapatkan pahala. Tanpa berkurang satu apapun pahala untuk mereka yang melakukan tadi. Ya. Min ghairi an tangqusa min ajrihim syai'un. Gitu ya. Tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka yang melakukan kebaikan tadi. Tapi kita dapat bagian. Kemudian hadis kelanjutannya, matan selanjutnya adalah waman sanna fil islami gitu ya. Sunnatan sayyi'atan, ya perhatikan. Dan barang siapa yang mencontohkan ya, barang siapa yang mencontohkan dalam Islam suatu contoh yang buruk, nah, ya, gitu ya. Jadi sunnatan sayyi'atan atau sunnatan sayyi'ah atau sunnah sayyi'ah, contoh yang buruk. Kalau yang contoh yang baik tadi apa? Sunnatan hasanah, sunnah hasanah, gitu. Kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yang kusamin auzarihim syai'un, gitu ya. Ya, setelah dan barang siapa mencontohkan dalam Islam suatu contoh yang buruk, maka ia menanggung dosanya dan juga menanggung dosa orang yang mengerjakannya setelah dia, tanpa berkurang sesuatu pun dari dosa-dosa mereka. Jadi gitu ya. Ya, ya. Masya Allah ya. Perhatikan ini mengandung kalimat yang hebat gitu ya. Gitu ya. Sampai-sampai mungkin kita pernah mendengar kalimat ya. Fawallah fawallah la'an yahdiyallah bik rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka
humurun na'am gitu. Demi Allah ya. Fawallah gitu, demi Allah, bila Allah beri petunjuk kepada satu orang melalui tanganmu gitu ya. Demi Allah, jika Allah memberi petunjuk kepada satu orang melalui tangan, wasilahnya melaluimu gitu ya. Itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Tahu nggak unta merah itu apa? Unta yang paling bagus. Kalau diibaratkan mobil ya Lamborghini Aventador lah. Ngerti? Tahu nggak Lamborghini? Tahu ya? Melihat gambar saja. Iya, gitu ya, itu. Ya, unta merah gitu. Lebih baik daripada Lamborghini itu. Yang biasanya dibangga-banggakan ya oleh mereka yang membanggakan harta mereka. Jadi kayak gitu. Jadi sudah sangat jelas. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi begitulah penjelasannya. Bahwa setiap orang akan memperoleh pahala dan siksa akibat usaha sendiri, kecuali gitu ya. Mereka juga akan menanggung dosa orang lain apabila ia ikut andil, ikut berperan di dalam melakukan dosa tersebut, walaupun hanya sekedar ucapan, dukungan, nge-like gitu tadi ya, dorongan, jadi kayak gitu. Ya. Maka kalau tadi hadisnya ini ayatnya demikian, surat 16, surat An-Nahl ya ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Liyahmilu auzarahum kamilatay yaumal qiyamati wa min auzaril ladzi la yudillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Agar mereka memikul dosa-dosa mereka sendiri dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat, dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah amatlah buruklah dosa yang mereka pikul. Jadi gitu. Jadi orang itu akan memikul dosanya dan memikul dosa orang yang dia sesatkan, yang mencontoh keburukannya gitu. Kayak gitu. Nah, kalau dalam ayat lain surat Al-Ankabut ya, surat 29 ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahmilunna asqalahum wa asqalam ma'a asqalihim. Wala yus'alunna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun. Dan sungguhnya mereka akan memikul beban atau dosa mereka, dan juga beban-beban atau dosa yang lain di samping beban-beban atau dosa mereka sendiri. Dan sungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka ada-adakan. Jadi gitu. Jadi itu ya. Maka dari sini sudah sangat jelas ya. Gitu ya. Misalnya dalam hadis yang lain, misalnya dalam hadis surat Muslim, juga Abu Dawud, juga Tirmidzi, juga Ibnu Majah, juga Ahmad, Ad-Darimi, kemudian Ibnu Hibban ya. Hadis ini cukup cukup masyhur juga selain yang mansana tadi ya. Gimana barang siapa yang ngajak kepada petunjuk, kata Nabi, maka baginya pahala yang sama dengan pahala orang-orang yang melakukan petunjuk itu, tanpa sedikit pun mengurangi pahala mereka. Dan barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka baginya dosa seperti dosa orang-orang yang melakukan kesesatan tersebut, tanpa sedikit pun mengurangi dosa mereka. Ya, gitu ya. Begitu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Maka ya, kita memang harus berhati-hati sehingga kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak ya. Dengan demikian kita sudah tahu sekarang kadar atau ukuran-ukurannya, mana hak, mana batil, kebaikan itu yang mana, keburukan itu yang mana. Sampai ketika kita harus memilih pemimpin, berpihak, memilih pemimpin, kemudian memberikan perpihakan, memberikan dukungan pun kita harus hati-hati. Harus ya, harus benar-benar kita memperhatikan syariat, memperhatikan sunnah, sehingga kita tidak salah dalam langkah.
Kalau harus mendukung, memilih, harus memberikan pembelaan, kita pun juga tidak salah. Kenapa? Karena kita memiliki parameter Quran dan Sunnah. Kita memiliki rujukan, ya, memiliki juknis yaitu Quran dan Sunnah. Jadi begitu ya. Baik, mungkin demikian untuk pelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, semoga ada manfaatnya dan kita semakin baik, semakin soleh, semakin Amin. solehah gitu ya. Dan insya Allah nanti pekan depan kita melanjutkan. Kita ada bab baru, babul jadid, ada bab baru ya yang akan kita bahas, yaitu kita nanti akan bahas tentang penerimaan rapot. Nah, penerimaan rapot itu apa ya? Artinya apa rapot itu? Nilai yang Anak sekolah nilai. Nah, isinya nilai ya. Nilai atau kalau dalam bahasa di Quran apa? Buku catatan amal. Nah, kita akan bahas bagaimana nih teknis pembagian rapot atau buku catatan amal dan bagaimana kita menerimanya dan bagaimana akibat ketika kita sudah menerimanya dan seterusnya akan kita bahas pada insyaallah pada pekan depan insyaallah ya. Wallahu taala alam. Kita akhiri kajian kita di pagi ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum fastabiqul khairat bilaisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin. Assalamualaikum.